Bapak Putra Dewa. Jadi hari ini kita mau cari tahu nih di sini nih ada apa aja, di museum ini peninggalan apa aja, sejarah dan prasasti apa aja yang ada di sini. Jadi without further ado, let's go kita cari tahu. Selamat datang di Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan, Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa itu adalah nama raja dari Kerajaan Sriwijaya, salah satu nama raja dari Kerajaan Sriwijaya. Museum kita ini adalah Museum Negeri Provinsi, jadi koleksinya berasal dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Di depan kita ada relik yang menggambarkan aspek kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Ini biasanya kalau yang kata Palembang disambut dengan tarian ucapan selamat datang. Nah, tari Gending Sriwijaya itu diciptakan bersamaan dengan lagu Gending Sriwijaya. Jadi ada tarian dan lagu. Penarinya itu biasanya ganjil, dari 3, 5, 7, 9. Kalau 9 ada artinya, di Sumatera Selatan ini sering disebut batang hari 9. Apa artinya? Di Sumatera Selatan ada 9 sungai besar. Ada Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Lematang, Sungai Inim, dan lain-lain. Dari 9 sungai itu 8 yang mengalir ke Sungai Musi baru ke laut, maka disebut batang hari 9. Kita di Palembang ada tenun songket. Songket Palembang itu lebih kurang sekarang ada 7.000 jenis songket. 21 sudah dipatenkan, merupakan warisan budaya Indonesia berasal dari Palembang, khususnya Sumatera Selatan umumnya. Kita juga ada kerajinan telah cepat, seperti cepat selamat datang di Palembang. Kita ada rumah tadi Palembang, rumah limas, museum punya rumah limas. Rumah limas yang ada di Museum Bala Putra Dewa ini utuhnya sudah diabadikan dengan Rp10.000. Ini Bank Indonesia ngambilnya di Museum ini, Sumatera Selatan. Dan ini ada foto Sultan Mahmud Badarudin. Nah, di Sumatera Selatan ada kerajinan yang rotan, bambu, dan kerajinan penarian, pasti disebut dengan kerajinan keramik. Kita Palembang punya ikon Ampera itu pertama kali dibangun pada tahun 1962, diresmikan pada tahun 1965, merupakan jembatan terpanjang pertama di Indonesia. Itu 1117 meter dengan lebar 22 meter. Di kiri kanan kita ada ukiran. Ini adalah ukiran khas Palembang, Sumatera Selatan, motifnya daun dan bunga-bungaan. Yang besar itu bunga matahari, artinya lambang kehidupan. Kalau bunga melati artinya lambang kesucian. Jadi di songket, di batik, di rumah tradisional Sumatera Selatan ada motif ukiran seperti daun dan bunga-bungaan. Nah, itulah sekilas mengenai museum. Nanti kita masuk ke gedung pameran, nanti dibantu dijelaskan oleh keterangan kreatif tadi. Iya guys, jadi itu tadi penjelasan dari Bapak Kongretnya. Nanti kita akan melihat lebih lanjut di dalam itu, apalagi tadi kan ada salah satu ikon nih dari uang 10.000 ya Pak ya. Ya, dan ini udah terkenal banget kan di Indonesia. Nah, jadi kita juga mau lihat nih rumahnya seperti apa. Nanti kita udah ke sana. Oke, yuk lanjut ke belakang. Ya, jadi sekarang kita udah masuk ke museumnya nih. Di belakang banyak sekali arca megalit. Mungkin kita mau tahu kan arca ini dulunya ditemukan di mana dan sebagainya. Kita langsung aja tanya ya. Jadi gimana nih Bu? Arca ini pertama kali ditemukan di mana? Semuanya koleksi di museum ini ada berkisar 7.000-an ya. Nah, kita di sini alur cerita kebetulan diawali dari arca pada masa tradisi megalit. Ini istilahnya tradisi megalit. Arca ini dibuat masyarakat pada masa itu sebagai penghormatan kepada leluhur ya. Yang pertama di sini kita lihat ada latar belakang Gunung Dempo. Nah, ini dari Kabupaten Lahat ya. Di sini menandakan bahwa di daerah ini pernah terjadi kehidupan masa lalu ya.
Jadi ada hunian masyarakat yang sudah tinggal di sana. Sebagian inilah tradisi yang ditinggalkan kepada kita. Ya, salah satunya namanya arca mendukung anak. Ini maknanya adalah lambang kesuburan. Ya, ini dibuat wujud inspirasi manusia yang dipahatkan di sini, penggambaran serba besar. Bisa kita lihat lebih dekat seorang ibu yang sedang mendukung anak. Ya, ini berasal dari Tanjung Ara, Pasemah, Kabupaten Lahap. Ya. Di sini ada lagi arca megalit juga yang seseorang yang sedang duduk di atas seekor binatang. Ya, binatang-binatang atau hewan yang diwujudkan pada masa itu, mereka menggambarkan masih ada hubungan yang erat antara manusia dengan hewan-hewan yang serba besar. Terlihat dari arca yang ditampilkan seperti misalnya kerbau, hewan-hewan yang serba besar, karena mereka masih hidup di alam, bekerja sama dengan alam, dan ini penghormatan kepada leluhur. Iya. Jadi kalau arcanya ini sendiri ditemukannya di mana, Bu? Ya, dari Kabupaten Lahap. Maksudnya dari tempat seperti Situs. Oh, dari situs. Di situ ada nama situsnya seperti Tanjung Ara, ini Pulau Panggang. Di situs itulah ditemukan arca-arca ini. Jadi guys, inilah sedikit dari penemuannya yang dipamerkan di depan. Sebenarnya masih banyak lagi penemuan-penemuan yang ada di belakang. Nanti kita bisa lihat dan bisa kita jelaskan sedikit mengenai penemuan itu. Ya, jadi kita lagi ada di gedung pameran 1. Ada 3 gedung pameran di sini. Ya, ini gedung utama yang ada di Museum Balaputra Dewa. Jadi di sini banyak nih dipamer-pamerkan dari ini nih, seperti ini. Kayak peninggalan masa prasejarah juga ada di sini. Kita mau lihat atau? Kita lihat. Kita lihat dari Kayak gini nih, peninggalan masa sejarah dulu yang ada di Sumatera Selatan. Ada offset harimau gitu ya. Ini ada harimau Sumatera. Ya. Offset harimau Sumatera, ada beruang, ada biawak, ada dan buaya. Ya. Jadi kalau kita kesini masih ada lagi. Ini masih tinggalan masa prasejarah juga. Di sini dia sudah ditemukan Batu-batu alat-alat ya, Bu, ya? alat-alat. Ini alat-alat untuk apa, Bu? Bercocok Ini tanam atau? sudah mereka mengenal masa berburu dan mengumpul makanan. Jadi ini buat masa berburu, prasejarah ya. guys. Untuk kehidupan sehari-hari lah mereka sudah mengenal cara memotong, cara membelah. Jadi mereka menggunakan batu ya, Bu, ya, lebih banyak. Seperti kapak penetak, istilah-istilah yang dulu dalam kegiatan berburu, ya kehidupan sehari-hari. Nah, di sini mereka sudah mengenal tempat tinggal, sudah menetap di gua. Oh, di gua. Nah, yang sangat terkenal di Sumatera Selatan antara lain Gua Putri. Di Kabupaten Ugan Kumpri. Kalau orang zaman purba itu nomaden, Bu, ya, berpindah-pindah tempat. Masa prasejarah itu kan dibagi beberapa tahap. Nah, mereka mengenal gua, mereka sudah lebih maju lagi, gitu. Sudah mengumpulkan makanan, sudah ini ada tahapannya saja. Sudah mengenal tempat tinggal. Jadi ada beberapa tahap. Di sini mereka pernah huni, gitu. Ini sampai sekarang gua ini masih ada dan menjadi destinasi wisata yang sangat terkenal di Sumatera Selatan. Iya. Kita lanjut ke Silakan. Ini megalit batu gajah. Salah satu megalit yang terbesar untuk museum di Indonesia. Beratnya lebih kurang 5 ton. Ini ada gajah, ini ada orang, kakinya semua. Jadi ini gabung, Pak, ya? Dia orang menaiki gajah atau menunggang gajah. Ini ada kakinya, ini tangannya pegang, di kepalanya. Ini salah satu megalit yang paling besar di seluruh museum di Indonesia. Ditemukan di Pagaralam pada tahun 1929. Jadi arca-arca seperti ini sebenarnya dipahat sendiri oleh mereka atau gimana, Pak? Iya, Dipahat pada sendiri. zaman itu ya. Karena dia belum mengenal tulisan. Jadi sebenarnya tujuan mereka untuk membuat arca ini apa sih, Pak? Apa untuk menceritakan ke masa depan kalau sebenarnya dulu tuh ada kehidupan atau bagaimana? Kira-kira seperti itu. Jadi apa-apa yang inspirasi yang ada dalam pikiran mereka tuangkan, dipahatkan di batu. Seperti kita bercerita, sudah tahu tulisan bercerita mengarang seperti ini.
lebih jelas dia. Mendekati abad 1 Masehi di situ. Di sini kan sudah terlihat ada seperti belati. Nah, jadi lebih maju. Tadi kan mereka dulu berpindah-pindah, sudah itu mereka berburu, sudah itu tinggal menetap, sudah itu mereka bertani. Jadi terus berada tahapan, 4 tahapan. Lanjut ya. Ke sini. Ke perhiasan badan sebenarnya maknanya, teman, tetapi menceritakan bahwa sebelum masa kerajaan Sriwijaya sudah ada masa yang dinamakan masa Pra-Sriwijaya abad 45 ya. Ada situs yang terkenal dinamakan situs Karangagung. Iya. Jadi menandakan sudah ada hubungan dengan negara luar. Di Sumatera Selatan sudah ada hubungan negara. Nah, di sini kita masuk ke masa Sriwijaya. Nah, kita belajar kerajaan Sriwijaya itu berdasarkan bukti-bukti yang ada ya. Jadi di sini ditampilkan ada prasasti kehidupan bukit. Nah, di sini menceritakan seorang raja Sriwijaya yang mendirikan Wanuang. Jadi ini dituliskan dalam batu ini. Iya, dituliskan dalam batu. Di sini sudah ke masa sejarah, sudah mulai tulisan dinamakan tulisan Palawang. Bahasanya bahasa Melayu kuno. Ini prasasti kehidupan bukit yang ditemukan pada tahun 1920. Ini semua berarti Ini menceritakan aturan-aturan raja ya. Jadi prasasti ini menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya. Yang ini tentang taman. Pada masa Sriwijaya ada taman yang sangat indah dinamakan Taman Sri Sketra. Di mana sang raja untuk memberikan kemakmuran kepada penduduk. Nah, ini prasasti Telaga Batu. Ini yang menceritakan struktur birokrasi kerajaan Sriwijaya. Ya, dari pejabat tinggi sampai terendah. Yang dinamakan juga prasasti persumpahan, jadi seperti pelantikan sebenarnya. Tetapi bagi yang tidak taat juga akan dihukum, diceritakan di dalam isi prasasti. Ini prasasti Kota Kapur ya, ini berasal dari Bangka. Ini yang menceritakan ekspansi atau perluasan kerajaan Sriwijaya. jadi prasasti-prasasti ini semua menceritakan Ya, tentang Sriwijaya yang terdapat Kerajaan Sriwijaya. Ini merupakan komoditi perdagangan. Jadi pada masa kerajaan Sriwijaya, rempah-rempah ini merupakan barang perdagangan. Ya, diperdagangkan yang hasil-hasilnya yang dari daerah Sumatera Selatan. Ini apa Bu kalau boleh tahu? Ini pinang, kemenyan, itu kapulaga, ini pala, ini kayu manis, lada ya. Itu Ini timah. tembaga. Timah. Jadi kita mau masuk ke gedung pameran terakhir, ini yang gedung-gedung utamanya ya Bu ya? Ya. Nah sekarang ini masih banyak peninggalan apa aja Bu? Kalau yang Tentang masih dilihat? kerajinan Sumatera Selatan. Kerajinan. Ya, ini ada ukiran. Jadi yang seperti dijelaskan di depan tadi, ukiran khas Palembang, Sumatera Selatan itu tadi. Motifnya daun bunga-bungaan. Jadi ada ukiran di atas pintu, jendela di rumah itu biasanya seperti ini. Ini namanya ukiran. Tapi ini bukan masa prasejarah kan Bu ya? Bukan. Sudah modern Bu ya? Ya. Pastinya. Kalau ukiran seperti ini Bu, di zaman sekarang ini biasanya digunakan untuk apa? Masih ada. Masih ada. Dan ciri-ciri penduduk kan di rumah-rumah yang lama, di daerah-daerah masih menggunakan hiasan. Ini seperti hiasan-hiasan pintu rumah itu masih terdapat di dalam rumah-rumah tradisional juga. Kalau di Palembang sendiri ada nggak sih Bu gedung-gedung pemerintahan yang masih menggunakan ukiran seperti ini? Masih ada. Masih ada. Ya? Buat baru tetapi motifnya Motifnya tetap. Ini kerajinan lak ya, kerajinan lak. Kerajinan khas Palembang ini yang sampai sekarang masih sangat digemari dan sangat terkenal. Ini buatan asli Palembang. Iya, ini kerajinan lak. Ini tahun berapa Bu kira-kira? Kalau dari sejarahnya ini pada masa dinasti Zhou di Cina ya, pada masa kerajaan Sriwijaya sudah diperkirakan sudah dibawa. Iya, sudah dibuat. Cuma pembuatannya sendiri bukan pada masa itu ya Bu? Kalau dari data sejarahnya itu sudah cukup Sudah lama. ada. Oh, begitu. Tapi berlanjut terus. Ini motif-motif khasnya.
Bisa kita lihat sama seperti ukiran-ukiran yang dominan tumbuh-tumbuhan, ya. Ada bunga mawar, ada bunga melati, ada makna-makna seperti bunga mawar, penawar sakit itu ada itu yang dimaksud. Ini kerajinan logam, ada untuk cetak kue, yang kerajinan ada kepingangan untuk mirip. Ini senjata-senjata yang digunakan pada Nah, masa ini lebih ke peralatan mata pencarian, untuk menangkap peralatan. ikan, untuk bertani, untuk berburu, bahkan untuk kehidupan sehari-hari seperti itu ada alat untuk membelah pinang. Berarti Lebih celurit ini ke- juga udah, celurit ini udah ada di Ya memang ini yang berasal dari wilayah Sumatera Selatan. kirain celurit ini dari Madura aja. Ini alat penangkap udang gitu. Kalau anak-anak sering istilah senjata ya. Bentuknya memang seperti ini. Oke. Ini ke tentang songket ya, tentang urusan dan kain lama. Nah, di sini yang paling menarik bisa kita lihat tentang cerita tentang songket ya. Jadi kalau zaman dulu penggunaan songket itu sudah berdasarkan status. Misalnya dagu bersaung untuk pada acara perkawinan, seperti bunga Cina itu pada keturunan Cina pada saat ada acara. Berarti ada kasta-kasta yang Bukan kasta ya, status. Jadi kita itu sebagai aturan yang berlaku yang cukup baik. Ya. Jadi kalau misalnya dia bunga Cina itu ditunjukkan perempuan keturunan Cina pada saat acara di kesultanan. Jadi hasil penelitian seperti itu. Jadi kalau sekarang boleh kan pakai songket kita. Ya kalau sekarang sudah lebih modern ya, sudah banyak modifikasi. Ini songket lama. Ini sebenarnya Oke, jadi kalian pernah kan megang uang 10.000 yang seperti ini? Ini 10.000 lama ya, Pak? Ya. Nah, jadi di uang 10.000 lama ini ada rumah limas dan ternyata itu ada di salah satu di Museum Bala Putra Dewa. Jadi ada di dalam Museum Bala Putra Dewa itu sendiri. Ini bisa dilihat persamaannya. Tapi sekarang uang 10.000 ini udah berubah. Jadi sudah tidak ada lagi dan sangat langka ya, Pak. Jadi Ini uang ini sudah ditarik lah dari Enggak, masih berlaku, ada? masih berlaku Masih dan ada. masih beredar. Oke, ini diambil oleh Bank Indonesia di Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa. Ini latar belakangnya. Jadi biasanya tamu-tamu yang datang ke museum itu ambil selfie, foto di rumah limas ini, dan ada tempat yang lain seperti Batu Gajah tadi. Ya guys, jadi itulah acara jalan-jalan kita hari ini di Museum Bala Putra Dewa. Jadi buat kalian yang pengen berkunjung ke sini atau berliburan bersama keluarga dan teman-teman, kita buka setiap hari dari Selasa sampai Minggu ya, Bu. Nah, kita buka dari Selasa sampai Minggu dengan jam-jam tertentu. Jadi buat kalian daripada jalan-jalan ke tempat yang gak jelas, mendingan kita mengenal sejarah, ya kan, Pak? Oke. Nah, jadi siapa tahu dengan mengenal sejarah kita bisa menghargai budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Sekian jalan-jalan hari ini, sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya.